وثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshaji yabtalihi faja'alahu sami'an basira. Thumma hadahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Man syakar kana jazaohu jannatan wa hariran wa na'iman wa mulkan kabira. Wa man kafar la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan katsira wa na'udzu bi nuri wajhihil karim min yaumin kana syarruhu mustatira. Wa nas'aluhu an yulakkina yaumal hasyri nadratan wa surura wa an yudhillana bi dhilli 'arsyihi haitsu la nara syamsan wala zamharira. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan taj'alu adh-dhulmata nura. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Berkumpulnya kita di dalam masjid yang mulia ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi ini semua berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena tanpa taufik dari Allah, tentunya kita tidak akan mungkin bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tanpa taufiknya tidak akan mungkin bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, di mana beliau telah membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Beliau telah meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siang. Tidak ada perkara yang membawa manusia kepada neraka kecuali telah beliau jelaskan. Dan tidak ada perkara yang membawa manusia kepada neraka kecuali telah beliau jelaskan. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa itu terjadi di bulan Rajab pada tahun 9 Hijriah, di mana kaum muslimin banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala di musim yang sangat panas. Perjalanan yang akan mereka tempuh sangat jauh. Akan tetapi Nabi SAW memerintahkan mereka semua, mewajibkan mereka semua untuk ikut serta beliau di dalam
perjalanan ekspedisi perang Tabuk. Allah Subhanahu wa taala menamai peristiwa tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sa'atil usrah, sebagai peristiwa yang sangat sulit karena persediaan makanan semakin menipis sebab kurma waktu itu belum panen. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada mereka. Allah menerima taubatnya Nabi. Allah menerima taubat nabinya. Kaum Muhajirin dan Ansar yang mengikuti beliau dalam perjalanan pada waktu peperangan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqim minhum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat nabinya, taubat kaum Muhajirin dan Ansar yang mengikuti beliau di dalam perjalanan yang sangat sulit, yaitu perang Tabuk. Ketika ada sebagian di antara mereka yang hampir saja hatinya menyimpang karena tidak ingin ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan waktu itu siapapun yang mau ikut perang mereka harus punya kendaraan. Maka nasib orang-orang miskin, mereka tidak memiliki kuda, tidak memiliki onta, tidak memiliki keledai. Akan tetapi bahkan mereka harus menunggu para donatur, muhsinin yang akan memberikan kendaraan kepada mereka. Tetapi itu semua tidak mencukupi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk berinfak sesuai apa yang Allah berikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza jaishal usrati falahul jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, siapa saja yang mempersiapkan pasukan usrah maka baginya surga. Dari sinilah para sahabat menginfakkan harta mereka. Abu Bakar menghabiskan seluruh hartanya berinfak di jalan Allah, Umar sebagian hartanya, Uthman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Akan tetapi walaupun demikian itu pun belum mencukupi bekal perjalanan mereka. Ada 7 Ansar yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap mendapatkan kendaraan agar Nabi menyiapkan untuk mereka kendaraan yang diberikan kepada mereka. Tapi masya Allah ternyata Nabi tidak memiliki kendaraan untuk diberikan kepada mereka. Semuanya habis, telah diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga mereka pun pulang kembali dalam keadaan, dalam kondisi menangis, sedih. Karena mereka tidak bisa ikut serta di dalam perang tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Allah berfirman, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum
qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Allah mengatakan tidak ada dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Sehingga mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang mereka infakkan. Mereka ingin ikut serta, akan tetapi tidak memiliki harta. Mereka ingin juga berinfak, akan tetapi mereka tidak memiliki harta, sehingga mereka sedih. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian hamba Allah yang kerinduannya untuk beribadah kepada Allah sangat besar, tapi dia tidak memiliki fasilitas untuk melakukannya. Dia menangis bukan karena tidak memiliki harta, tapi dia menangis karena tidak bisa ikut terlibat dalam ketaatan kepada Allah. Salah satunya seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Diabadikan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Beliau meriwayatkan bahwa Ulbah bin Zaid termasuk salah satu sahabat yang tidak mendapatkan kendaraan. Maka beliau tidak bisa ikut serta perang ketika peristiwa Tabuk. Beliau menangis. Di malam harinya beliau sholat malam, kemudian berdoa kepada Allah. Dalam beberapa rakaat yang Allah kehendaki, selesai sholat malam, beliau menangis, berdoa kepada Allah. Apa yang beliau katakan di hadapan Allah? Allahumma innaka umirta bil jihad. Ya Allah, Engkau telah mewajibkan kepada kami jihad. Ragibtu fihi, aku ingin melakukannya. Tsumma lam taj'al indi ma ataqawwa bi, akan tetapi ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa untuk perbekalanku selama perjalananku. Walam taj'al fi yadir rasulika ma yahmiluni alaihi, dan engkau tidak memberikan kepada nabimu kendaraan yang bisa aku gunakan untuk perjalananku menuju perang tersebut. Apa kata Ulbah bin Zaid? Wa inni atasaddaq ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani fiha fi malin aw jasadin aw irdin. Subhanallah. Apa kata beliau? Ya Allah, pada malam hari ini aku bersedekah kepada semua muslim dengan kezaliman yang pernah mereka lakukan kepadaku, baik kepada hartaku, jiwaku, atau kehormatanku. Aku maafkan mereka semua dalam rangka bersedekah untuk mereka. Inilah sedekahku.
Di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Manil mutasaddiq al-barihah. Siapa yang bersedekah tadi malam? Para sahabat tidak ada yang bangun. Nabi mengulangi, manil mutasaddiq al-barihah. Siapa yang bersedekah tadi malam? Sampai Nabi mengulangi 3 kali, manil mutasaddiqul barihah. Siapa yang bersedekah tadi malam? Kemudian Ulbah bin Zaid pun bangkit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abshir, kabar gembira wahai Zaid bin Ulbah bin Zaid. Abshir. Fa walladhi nafsi biyadihi innahu minaz zakatil mutaqabbalah. Mutaqabbal. Sesungguhnya kata Rasulullah, kabar gembira wahai Ulbah bin Zaid, sesungguhnya sedekah yang kau berikan termasuk zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah penggalan sejarah ini memberikan kita sebuah pelajaran. Salah satu di antara sedekah yang bisa kita sedekahkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah memaafkan kesalahan mereka, memaafkan kesalahan orang lain pada dirinya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di lingkungan di sana ada manusia yang tidak maksum. Pasti mereka punya kesalahan. Sehingga ada orang di sekitar kita yang mungkin menyakiti hati kita, menzalimi fisik kita, mengambil harta kita. Karena orang di sekitar kita bukanlah maksum. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lainnya. Maukah kamu bersabar? Kita tidak hidup di tengah hutan dan kita tidak hidup di tengah kuburan yang diam. Tapi kita hidup di tengah manusia yang punya kemampuan berbicara, punya kemampuan bergerak, punya potensi kezaliman. Maka tatkala seseorang tidak bisa bersabar, maka dia tidak akan bisa untuk menghindari semua itu. Karena itulah jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, salah satu peluang pahala yang bisa kita dapatkan yaitu bersedekah dengan kezaliman orang lain. Yang pernah dilakukan kepada kita. Dan subhanallah, salah satu peristiwa yang diabadikan oleh Allah dan Rasulnya dalam surah At-Taubah, dalam peristiwa yang Allah abadikan dalam surah At-Taubah adalah peristiwa Ulbah bin Zaid, yang beliau menginfakkan kehormatannya karena tidak bisa mengikuti peperangan dan tidak memiliki harta untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd.
hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada nilai lebih yang Allah berikan kepada seorang muslim yang mampu berinteraksi dengan baik, yaitu mampu bersabar ketika dia bersinggungan dengan orang lain. Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Nabi SAW mengatakan seorang mukmin yang berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dia sabar dengan celaan, dia bersabar dengan gangguan, bersabar dengan kezaliman. Mereka khairun, lebih baik, minalladzi la yukhalitun nas, dari mereka yang tidak berbaur dengan manusia, wala yasbiru ala adahum, dan tidak bersabar terhadap celaan yang mereka lakukan. Jadi dari sini hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berharga juga buat kita bahwasanya berinfak tidak mesti menggunakan harta. Siapapun bisa berinfak. Dan Nabi SAW mengatakan, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Bikulli takbiratin shadaqah. Setiap zikir takbir yang kita lakukan itu adalah sedekah. Wa kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kita lakukan adalah sedekah. Tahmid dan semua zikir itu adalah bentuk sedekah kita. Bahkan berhubungan suami istri juga sedekah. Bayangkan, sedekah tidak mesti digunakan dengan harta. Kita bisa melihat bagaimana Ulbah bin Zaid, seorang sahabat yang miskin. Beliau tidak memiliki apa-apa. Tapi semangatnya beliau di dalam ketaatan kepada Allah. Beliau ingin berinfak dengan harta, akan tetapi dia tidak memiliki harta. Sehingga dia pun berinfak dengan kehormatannya. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.